Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film psikopat yang akan saya rangkum kali ini adalah The Witness yang akan menceritakan seorang pria yang shock dan terkejut ketika melihat pembunuhan di halaman apartemennya sesaat dirinya pulang bekerja. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan, seteranda apapun itu, dan inilah The Witness. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil hitam melintas ke sebuah pom bensin. Di saat itulah petugas pom bensin itu tak disengaja mendengar sesuatu aneh di dalam bagasi mobil tersebut. Dan teman-teman di rumah tidak akan menyangka jika di dalam mobil itu terdapat seseorang wanita yang entah mengapa ia disekap di dalam. Sehingga pria misterius yang menyadari kalau si petugas mendengar suara korbannya, pria misterius itu pun menaikkan suara musik mobilnya agar tidak terdengar jelas oleh petugas pom bensin di sana. Setelah itu ia berencana untuk membawa wanita tersebut ke sebuah tempat dan akan dikubur secara hidup-hidup. Entah dari mana wanita itu ia dapatkan dan mengapa ia menculik dan ingin menguburnya, sehingga kalian yang sudah siap untuk mengubur wanita itu, tetapi wanita tersebut mencoba melakukan perlawanan hingga lari ke dalam hutan. Secara tak diduga wanita itu kabur dan lari entah mau kemana tujuannya, dan berharap wanita tersebut masih bisa punya harapan untuk selamat dari kejaran pria tersebut. Perkenalkan, pria ini bernama Sang Hun adalah seorang yang berprofesi sebagai pengacara. Pada malam itu ia sedang bicara kepada sang istri yang bernama Sunji dan anaknya Eunji. Di telepon itu sang istri mengatakan mengapa jam segini ia belum pulang saja karena putrinya tidak mau kalau tidak makan bersama ayahnya. Sehingga Sang Hun yang mendengar hal itu, ia bilang jika malam ini ia pulang agak sedikit terlambat karena saat ini ia sedang menraktir teman kerjanya dengan maksud telah membeli apartemen barunya. Sementara wanita yang dikejar tadi masih bertahan dari kejaran pria tersebut, dan di sana ia melihat sebuah kawasan apartemen dan berharap ia bisa meminta bantuan dengan orang yang ada di sana dan selamat. Hingga Sang Hun yang kebetulan sudah sampai di apartemennya itu, di sebuah lift ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yon. Di saat itu Yon yang baru pertama bertemu dengan Sang Hun mengatakan jika ia tadi mendengar suara jeritan seorang wanita entah dari mana asalnya, dan Sang Hun yang keadaannya setengah mabuk itu pun mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mendengar apapun. Kemudian wanita yang masih dikejar itu hampir sampai di sebuah kawasan apartemen, sedangkan Sang Hun yang baru saja sampai di rumah ia mengecek keadaan anak dan istrinya terlebih dahulu sambil rehat dulu minum di sofa. Tetapi ketika sedang santainya itu Sang Hun mendengar teriakan seorang wanita dari luar, tetapi Sang Hun yang mendengar hal itu mencoba mengabaikannya karena mungkin saja suara penghuni lain di bawah. Namun karena suara tersebut terdengar lagi oleh Sang Hun dan semakin terdengar lebih jelas, ia pun mencoba untuk memeriksa dari jendela. Hingga betapa terkejutnya Sang Hun ketika pada malam itu ia melihat seorang pria yang membunuh seorang wanita tepat di halaman apartemennya. Dan betapa tak disangkanya sang istri menyalakan lampu yang kita tahu bahwa semua lampu hunian di sana mati, sehingga bisa kita pastikan jika si pembunuh akan menyadari jika lampu yang menyala barusan itulah dipastikan telah melihat aksinya. Kemudian Sang Hun yang mencoba untuk mengintip kembali di sana, pria itu memang menyadari jika Sang Hun telah melihatnya, sehingga Sang Hun yang telah menjadi saksi itu membuat pria tersebut menuju ke apartemennya, dan kemungkinan ia tidak ingin jika aksinya diketahui oleh seseorang, yang mana pada malam itu membuat Sang Hun panik karena takut jika suatu saat pria tersebut membunuhnya. Pada saat malam itu Sang Hun yang tidak begitu tenang mengenai kejadian tadi, ia mencoba untuk melihat keluar dan berharap tidak ada pria tadi. Serasa ini memang benar-benar aman dan dipastikan pria tersebut sudah pergi. Tiba-tiba ternyata itu hanyalah sebuah mimpi, dan kini waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 pagi sehingga Sang Hun yang begitu takut kalau nanti pria yang sudah mengetahui tempat tinggalnya, ia khawatir jika kapan-kapan pria tersebut datang dan membunuh keluarganya, apalagi putrinya, dan hal itu membuat ia begitu bingung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Sebenarnya wanita tersebut masih hidup dengan semua sisa tenaganya, itulah ia mencoba menghubungi polisi, tetapi pria itu datang dan langsung memutuskan telepon dan kembali menghabisinya hingga tewas saat itu juga.
Di keesokan paginya di sana sudah banyak orang-orang berkerumun termasuk polisi yang sedang menyelidiki investigasi dalam pembunuhan semalam. Hun yang melihat hal itu begitu merasa khawatir jika kesaksian tadi malam malah akan membuat keluarganya hancur. Hingga Hun yang sudah siap bekerja mengatakan kepada sang istri untuk menjemput Eunji dan tak lupa untuk mengunci pintu. Setelah turun ke bawah, di situ Hun melihat selembar kertas tetapi seorang pria bernama Kola langsung mengambilnya karena perlu kalian ketahui bahwa Kola, mohon maaf, ia keterbelakangan mental sehingga bapak penjaga yang ada di sana mengatakan jika Kola mengambil kertas tadi karena untuk ia kumpulkan dan dijual untuk membantu neneknya. Detektif bernama Jay yang akan menyelesaikan kasus kejadian ini di sana. Ia yang menyelidiki itu berencana untuk menanyakan kepada orang-orang yang ada di seluruh apartemen dan mana bisa jika semua penghuni di sana tidak mendengar atau melihat kejadian semalam. Hingga Hun yang berada di sana mencoba memandang posisinya sebagai pria tadi semalam dan memperagakan posisi apakah pria tersebut jelas melihat dirinya. Di kantor semua polisi berdiskusi untuk menangkap orang dalam pembunuhan itu. Polisi Jaya mengatakan jika ia sudah ke sana dan langsung menanyakan ke semua penghuni, namun tidak ada satupun yang melihat ataupun mendengar saat itu. Yang mana mereka semua merasa begitu bingung dan tidak mungkin jika kejadian semalam tidak ada seorang saksi mata satupun di sana. Kemudian di sana Hun yang sedang makan bersama dengan rekannya melihat berita pembunuhan di apartemennya, yang mana Hun yang melihat itu bingung dan takut jika ia melaporkan kejadian itu kemungkinan pria tersebut akan membunuh dirinya dan keluarganya kapan saja. Beralih ke Jae yang menanyakan ke apartemen lainnya, yang di sana ada seorang yang mengatakan bahwa ia setiap malam hanya mendengar suara kucing di setiap malam dan ia tidak mendengar suara orang yang meminta tolong yang seperti polisi katakan. Di sebuah kantor, Hun menelpon istrinya dan menanyakan keadaan rumah dan Eunji anaknya, namun sang istri bilang jika ia baru saja dalam perjalanan menuju anaknya karena ia saat itu ia menraktir temannya dengan maksud lagi-lagi telah membeli rumah baru. Hun yang mendengar hal itu semakin khawatir dan sang istri bilang jika Eunji telah dititipkan kepada sang guru. Kemudian polisi menanyakan ke seorang siswi yang tinggal di apartemen mengenai kejadian semalam dan ia mengatakan jika ia sempat mendengar teriakan seseorang di jam 2 malam tetapi ibunya justru menyuruhnya untuk segera tidur karena besok akan sekolah. Setibanya di rumah, Hun yang dikejutkan dengan seorang manajemen dari apartemen di sana. Ibu manajemen itu meminta tanda tangan untuk pernyataan yaitu penolakan polisi dalam kasus yang sedang ramai di apartemen saat ini. Dan istrinya mengatakan kepada Hun jika wanita yang terbunuh semalam bukanlah warga ataupun penghuni apartemen, sehingga hal ini jelas membuat manajemen apartemen mereka tidak memiliki kewajiban untuk membantu polisi dan hal itu pastinya bisa membuat penghuni apartemen lainnya atau biaya apartemen akan menurun jika ada kasus seperti ini. Pada suatu malam, Hun yang sudah penuh dengan kebingungan, ia memutuskan untuk mengirimi laporan dalam kejadian itu sebagai saksi pada malam itu. Namun entah mengapa Hun yang ingin memberitahu serasa berat dan tidak ingin jika identitasnya diketahui dan tidak ingin masalah tersebut bisa membahayakan keluarganya. Hingga Hun yang takut keluarganya kenapa-napa, ia tidak ingin menjadi saksi mata dan mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan harinya, detektif Jae menelusuri bukit yang di sana ia menemukan jejak roda ban yang sepertinya berhubungan dengan kasus yang saat ini. Menurut keterangan polisi pada malam itu ada yang melihat seorang pria yang berlari di malam hari dan ada juga seorang siswi yang sempat ditanyakan mendengar jeritan seorang wanita. Sehingga kejadian di jam 2 itu polisi mendapatkan sebuah telepon di jam 4 melalui ponsel korban, tetapi dalam telepon tersebut korban tidak mengatakan sedikit kata apapun dan kemungkinan korban meninggal di jam 4 pagi dan artinya si pembunuh membiarkan korban masih hidup selama 2 jam. Hingga kasus itu pun disiarkan di media massa sampai Hun yang melihat itu sangat tertekan dan bingung harus bagaimana ia sekarang. Tetapi ia juga belum mengatakan kepada sang istri jika ia seseorang yang melihat kejadian malam itu. Namun tiba-tiba saja sebuah telepon berdering dan ketika istrinya mengangkat tidak ada jawaban apa-apa. 여보세요? Hun yang semakin terancam melihat keluar jendela dan sadar jika anjing bernama Vivi tidak ada entah kemana. Kemudian Hun yang mencari anjingnya di luar itu. Di sana mereka tak sadar jika pria itu mengamati mereka dari kejauhan, sehingga bisa kita simpulkan jika anjingnya hilang kemungkinan pria itulah yang telah mengambil sebagai ancaman pertama.
Di hari seterusnya, Detektif Jai mendapatkan sebuah surat pernyataan yaitu penolakan jika apartemen tidak mau membantu dalam kasus tersebut. Kemudian mereka menuju lantai 4 dan berharap jika orang tersebut melihat kejadian semalam. Sehingga dengan adanya CCTV itu, detektif tahu jika ada beberapa orang yang saat itu pulang di jam 2 malam. Setelah di lantai 4 tidak ada seseorang, kemudian mereka lanjut ke lantai 6 yaitu kediamannya Hun. Di sana Detektif Jae menanyakan yang pasti perihal mengenai kasus di apartemennya. Ia mengatakan di jam berapa pada saat malam Hun pulang. Mendengar hal itu, sang istri bilang jika pada malam itu Hun pulang di jam 2 malam dan apa yang suaminya lakukan pada saat malam itu. Sehingga Detektif Jae di sana memperagakan dan mencoba untuk salah satunya turun untuk memastikan penglihatan seperti apa jelasnya dari atas. Namun ketika Detektif Jaya akan pergi, Onje keluar dan mengatakan jika ia sedang sedih karena Vivi anjingnya hilang tadi semalam. Oleh karena itu Detektif Jaya bilang jika ia akan membantu menemukan Vivi kembali. Dan kini Hun yang kini sudah pulang bekerja di sana, ia kaget melihat poster anjingnya yang hilang tetapi dengan mencantumkan nama dan nomor pribadinya Hun. Sehingga di perjalanan ia melihat pengendara motor yang ternyata pria yang membunuh malam itu. Tiba-tiba disangkanya Detektif Jai yang kebetulan bertemunya itu, ia mengatakan mengenai orang yang membunuh di apartemennya. Namun Hun yang hatinya begitu takut, ia mengatakan dengan kesal jika dirinya tidak tahu mengenai hal tersebut. 사모님이 말씀하셔가지고 혹시나 싶어서요. Di telepon itu ia mendapatkan perkembangan kasus sehingga ia harus pergi, yang mana saat ini mereka menemukan pacar dari si korban yang diduga dialah pelaku dalam pembunuhan malam itu. Setelah cukup jauh dari kejaran semua para polisi, disitulah teleponnya berdering dan betapa kagetnya yang menelpon ialah pacarnya yang sudah tewas. Kemudian Detektif Jai yang menemukan sebuah kejanggalan di rumah korban. Di sana ia tidak menemukan jejak sedikit pun jika pacarnya yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan sepertinya memang benar jika bukan pacarnya yang melakukan hal itu. Hun yang sudah melihat berita di TV jika pacarnya yang membunuh, ia memastikan dengan melihat dan mengingat pada malam itu. Dan setelah ia pastikan pada foto tersebut, Hun menyimpulkan jika dalam berita saat itu bukanlah dia pelakunya yang sebenarnya. Tak lama kemudian di sana ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah wanita yang bertemu di lift tempo hari. Kedatangannya itu Yon menanyakan seseorang yang telah ditangkap sebagai pembunuh di apartemennya. Yang maksud Yon ini ia menunjukkan foto tersebut jika dalam berita itu bukanlah orangnya. Hun yang sudah mengetahui itu ia berpura-pura tidak tahu mengenai hal itu sehingga Yon langsung jujur dan mengatakan jika pada malam pembunuhan itu Hun juga melihatnya. Yon yang ingin melaporkan hal tersebut mengajak Hun untuk melaporkannya bersama-sama. Namun Hun yang tidak ingin ikut campur dengan pria tersebut, ia lebih baik diam dan tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Namun sesaat naik lift di sana Yon menyadari jika pria tersebut ialah seseorang yang membunuh pada malam itu. Dan ketika sudah sampai tempat huniannya itu, tiba-tiba beralih ke Hun yang di sana ada telepon yang berdering yang ternyata telepon tersebut milik Yon yang tak disengaja tuh saat Yon di sana. Hun yang ingin mengembalikan handphone tersebut, ia pun ke hunian Yon untuk mengembalikannya. Namun karena pintu sedikit terbuka, Hun yang mengintip dari celahan pintu itulah ia sangat-sangat terkejut ketika melihat Yon yang Namun betapa terkejutnya saya pas nontonnya ketika Hun yang sedang fokusnya melihat hal itu, si istri malah menelpon yang pastinya handphone berbunyi yang membuat si pria tersebut sadar jika aksinya telah dilihat oleh seseorang. Halah. Setelah telepon tersebut didapatkannya, Hun yang tidak ingin melaporkan kejadian tadi. Namun Hun tidak jadi melaporkan karena sang istri dan anaknya cukup dekat dengan jarak psikopat Wedan tersebut. Sehingga hal itu membuat Hun takut jika ia tidak mau istri dan anaknya menjadi korban. 한상훈 씨,
가족분들이랑 어디 가시나? Di sana detektif Jai lagi-lagi menanyakan soal foto pria yang diduga kuat oleh detektif itu dan ia juga menanyakan foto yang di berita itu apakah benar atau bukan. Hun yang mendengar hal itu marah dan ia sudah mengatakan berulang-ulang kali jika ia tidak tahu mengenai orang itu. Dan tak diduganya Vivi ialah anjing secara tiba-tiba kembali yang diduga Hun jika anjingnya telah ditangkap oleh pria itu karena tahu jika Hun bertahan untuk tidak memberitahunya ke polisi. 잡혔다면서 왜 엉뚱한 사람 붙들고 경험해 겁니까? Di kantor polisi ketika semua polisi mengira jika pelakunya sudah tertangkap, namun detektif Jai masih memikirkan dan tidak yakin jika yang sudah mereka tangkap bukanlah asli pembunuhnya. Sementara Hun yang di lift melihat seorang pria yang sedang menempelkan poster istrinya yang hilang yang ternyata dari suaminya si Yon tadi. Setelah dilihat Hun kaget jika dalam foto tersebut ialah Yon yang ia tahu jika Yon bukanlah hilang melainkan sudah tewas dibunuh. Beralih ke detektif Jai yang masih mengecek CCTV dan menemukan sebuah mobil hitam yang dicuri pada malam kejadian itu, namun betapa boloon rekannya itu tidak diberitahu oleh Jai dengan alasan jika kasus itu sudah ditutup, sehingga hal tersebut membuat Jai semakin yakin jika wanita yang hilang itu ialah saksi dalam pembunuhan malam itu. Sesaat pulang kerjanya itu di sana penghuni apartemen menasihati suami Yon dengan kata-kata ia tidak boleh menempelkan poster tanpa izin terlebih dahulu hingga kegaduhan ini membuat semua penghuni mengerubunginya. Dan di sana juga ada seorang ibu-ibu yang mengatakan jika suami Yon ini menempelkan poster tersebut maka akan membuat apartemen di sana buruk. Istri Hun yang menegur ibu-ibu itu dan mengatakan jika ia tahu kalau poster yang saat ini sudah ditempelkan oleh suami Yon, ia sengaja menyuruh Kola untuk mengambil dan ia juga bilang jika suaminya tidak bekerja dan ingin mempertahankan harga apartemennya agar tidak turun kalau dijual. Kembali ke detektif Jai yang berhasil menemukan mobil yang telah dicuri, ia telah memastikan jika sebelum mobil ini akan dibakar orang itu membersihkannya terlebih dahulu. Di sana ia menemukan sebuah memori yang ada di sana sehingga dengan adanya kartu memori itu ia bisa melacak terjadinya pembunuhan. Setelah berhasil menemukan kediaman yang diduga pembunuhan itu di sana, detektif Jai memberitahu ke rekannya untuk jangan melakukannya sekarang karena waktu yang belum tepat. Hingga mereka berdua yang mengintai dari mobil di sana, seorang pria datang dan ternyata benar jika pria itu memanglah orang yang membunuh di apartemen waktu itu. Sehingga detektif Jai tidak gegabah dan harus mencari bukti kuat untuk menangkapnya karena hanya ada satu-satunya cara, yaitu pengakuan dari seorang saksi mata. Keesokan harinya detektif Jai kembali menemui Hun yang di sana ia menunjukkan foto pembunuh yang asli dan ia bertanya apakah di foto tersebut adalah orang yang Hun lihat pada malam itu. Tetapi Hun hanya diam dan pergi begitu saja karena bingung harus digimanakan. Hingga akhirnya detektif Jai mengatakan jika kejadian malam itu ada orang ketiga yang diduga juga telah melihat pembunuhan. Karena pada malam itu di jam 2 sampai dengan jam 4 Kola juga adalah seseorang yang menjadi saksi juga pada malam itu. Hun yang mendengar hal itu langsung pergi dan menanyakan ke petugas di mana keberadaan Kola saat ini dan petugas yang memberitahu jika di jam-jam seperti ini biasanya Kola sedang menjual barang bekas yang dikumpulkannya. Dan benar saja di sana memang Kola sedang menjual barang bekasnya yang di sana bapak itu membagikan minuman gratis, namun Kola malah membawa semua minuman itu dan kabur. Di sana Hun mengatakan kepada Kola untuk bilang jika ada seseorang yang menanyakan soal pria itu, Kola lebih baik diam dan jangan memberitahu kepada siapapun. Hun yang mencoba menakuti Kola supaya tidak bilang, ia mengatakan jika Kola memberitahu hal itu ke semua orang maka Kola akan dibunuh seperti wanita yang tewas di apartemen saat itu. Hingga Kola yang mendengar omongan tersebut jika pria yang Hun bilang sudah ada sedaris tadi. Detektif Jai yang datang sangat emosi dengan tindakan Hun ini dan mengatakan kepada Hun jika pembunuh itu masih berkeliaran, tapi mengapa Hun hanya diam seperti laki-laki pengecut. Dan Hun pun menjawab jika Hun melaporkan hal ini ke polisi apakah polisi bisa melindungi keluarganya. Dan Hun pun menjawab jika Hun melaporkan hal ini ke polisi apakah polisi bisa melindungi keluarganya. Apakah polisi bisa cari tuh orang tanpa harus melibatkan keluarganya? Halah. Kemudian detektif Jai juga mengatakan jika Yon tidak hilang pastinya ia akan meminta keterangan kepadanya. Jadi detektif Jai ini tidak ada cara lain selain meminta bantuan kepada Hun. Sehingga Hun yang sudah mengetahui kalau Yon sudah meninggal, ia menangis dan bingung karena takut hal tersebut akan terjadi kepada keluarganya.
Namun secara tiba-tiba Kola menghilang dan sudah tidak ada sampai Hun yang mencari dan mengikuti dari jejak minuman itu dan sampailah di sebuah gedung yang saat itu sedang dibangun, yang dimana ketika sedang mencari Kola itulah Kola ditemukan tetapi dengan keadaan terluka yang cukup hebat. Di rumah sakit di sana Hun menceritakan jika ia mempunyai seorang anak dan istri yang ia sayangi, dan Hun juga saat ini bersama keluarganya sedang membayar cicilan apartemennya, dan alasan inilah Hun tidak ingin menambah masalah apapun. Ia juga bilang jika tetangganya yang berada di lantai 4 yaitu Yon sudah meninggal tepat di depan matanya. Setelah pulang dari rumah sakit, Hun menceritakan semua kejadian yang belum ia ceritakan sebelumnya ke sang istri, yang hal itu jelas membuat sang istri bertanya mengapa ia tidak memberitahunya selama ini. Hun mengatakan jika ia merahasiakan hal ini hanya karena ingin melindungi keluarganya saja, sehingga Hun berpikir coba aja waktu itu ia pergi bersama Yon dan melaporkan kejadian itu, kemungkinan saja Yon tidak akan meninggal seperti ini. Hingga akhirnya di kantor polisi di sana Hun bersedia menjadi saksi dengan jaminan keluarganya dan dirinya selamat dari ancaman, yang mana Hun membuat keputusan kalau ia memberitahu siapa pembunuh yang sebenarnya, tetapi ada syaratnya, yaitu pria tersebut harus benar-benar berhasil ditangkap. Di kediaman pria itu di sana semua para polisi mengepung di dalam rumah sampai belakang, yang ternyata pria tersebut bernama Taiho, tetapi betapa tak diduganya ia bisa mengetahui kedatangan mereka semua dengan menyiapkan sebuah ledakan yang membuat semua para polisi tak berdaya dibuatnya, hingga ia pun berhasil kabur dari sana. Sesampainya di kantor polisi, mereka semua datang dengan keadaan terluka dan pastinya akan mengecewakan syarat Hun, yang mana Hun mendengar kalau mereka gagal menangkap pria itu. Hun sangat marah dan bingung jika saat ini keluarganya benar-benar sedang terancam. Tetapi ketika Hun menaiki taksi, ada mobil hitam yang sedang mengikuti Hun pergi, hingga di perjalanan Hun sadar jika mobil hitam yang di belakang mengikutinya sedari tadi, yang dalam pikiran Hun itu adalah pria tersebut. Hingga suatu ketika Hun yang penuh dengan ketakutan ia sampai membanting setir yang membuat mobil hitam tidak mengikuti lagi. Namun dirasa semua aman, mereka pun melanjutkan perjalanannya, tetapi dan ternyata ia adalah suami Yon yang menempelkan poster di tempo hari, yang mana ia melakukan hal ini karena marah kepada Hun karena ia tahu jika istrinya menjadi saksi, dan Hun mengapa tidak berani melaporkannya karena tahu jika bukan hanya istrinya saja yang melihat tetapi Hun juga melihatnya, hingga Hun mengatakan jika istrinya bukan namang hilang melainkan sudah meninggal dibunuh. 어제는 죽는 것보다 Kemudian di rumah istri Hun kedatangan seorang tamu pria yang mengaku jika ia dari kepolisian, dan pria itu mengatakan jika kedatangannya ingin menjaga keselamatan istri Hun dan putrinya, dan benar saja pria itu ialah polisi. Tetapi di sana pria itu mengatakan jika di bawah pintu ada sesuatu yang tergeletak terbungkus plastik hitam. Tiba-tiba di sana ia mengatakan kepada Onji anaknya untuk bersembunyi dan jangan keluar, namun istri Hun tidaklah sebanding dengan tenaga pria sakit tersebut, hingga Onji anaknya keluar, yang membuat pria itu mengalihkan pandangannya ke Onji, hingga istri Hun yang tidak mau terjadi apa-apa dengan anaknya, ia mengatakan untuk pergi secepatnya dan mencari bantuan. Di sana ia memohon kepada pria itu untuk jangan membunuhnya, yang dimana di sana kebetulan ada dua pria yang keluar dari lift, sehingga hal itu membuat pria tersebut tidak jadi melakukan aksinya karena Hun sudah tiba. Hun yang sudah muak dengan semua ini, ia mengatakan kepada sang istri jika ia akan pergi sebentar karena Hun ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Sesampainya di sana ketika hujan yang sangat deras itu, Hun berteriak dan menantang pria itu untuk keluar dan menyelesaikan ini secara laki-laki yang sebenarnya.
Hingga suatu pagi yang cerah, Hun yang sudah tertutup lumpur pun terbangun dan betapa terkejutnya Hun jika pria itu bukan hanya membunuh satu ataupun dua, melainkan ia sudah membunuh puluhan orang entah siapa saja dan apa alasan ia membunuh sebanyak itu. Kemudian di rumah sakit, detektif Jae datang dan mengatakan jika suami Yeon yang ditembak saat itu akhirnya selamat. Hun juga bertanya apa alasan pria itu membunuh banyak orang. Detektif pun menjawab jika kau lapar maka kau tinggal makan saja, dan jika kau ingin membunuh orang maka kau tinggal bunuh saja. Hingga akhirnya Hun bersama sang istri memutuskan untuk pindah rumah dari sana. Hingga pada suatu malam Hun mencoba untuk berteriak dengan maksud apakah ada seseorang yang akan keluar atau mendengar. Namun di sana tidak ada satupun orang yang mencoba melihat, sehingga Hun sadar jika ia tinggal di tempat dengan orang-orang yang tidak mau membantu satu sama lain.